Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs Arif dari Forum News Network. Video Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming yang tengah mengemasi mainannya dari ruang kerjanya di Balai Kota Solo itu hingga sekarang masih banyak jadi pembahasan di media sosial. Yang menarik dan sekaligus cukup mengejutkan itu saya baru saja dikirimi tulisan oleh penulisnya sendiri, Rizal Fadilah ini ya. Ini Rizal Fadila ini seorang penulis yang mungkin sekarang saya bisa kita nobatkan sebagai penulis paling produktif di Indonesia karena setiap hari dia selalu menghasilkan sebuah tulisan yang dia sebar di berbagai platform media sosial dan kemudian banyak sekali dimuat di berbagai media-media online. Nah, dia mengirimi saya tulisan pagi ini dengan judul Gibran mengidap sindrom Peter Pan. Itu tentu saja disertai dengan tanda tanya, begitu ya. Ini menarik ya kalau kemudian dia merujuk pada istilah medis ini ya atau istilah psikologis tepatnya sebenarnya Peter Pan syndrome ini adalah istilah yang populer untuk menggambarkan orang dewasa yang tidak bersikap layaknya seusianya gitu. Ini istilah ini kan berasal dari karakter fisik Peter Pan yang dikenal sebagai anak laki-laki yang tidak pernah mau tumbuh dewasa. The Peter Pan Syndrome ini pertama kali dikenalkan oleh Dr. Dan Kiley ini ya pada tahun 1983 dia menulis sebuah buku dengan judul The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up. Jadi ini atau Peter Pan Syndrome ini adalah seorang pria yang tidak pernah mau tumbuh dewasa, jadi menolak untuk tumbuh dewasa. Nah, jadi mengapa kemudian fenomena Gibran ketika dia mengemasi barang-barang mainannya dari ruang kerjanya itu kemudian dinilai oleh Rizal Fadila sebagai sindrom Peter Pan? Ini masih dugaan saja begitu. Ini tentu saja ya karena dikaitkan kemarin itu ya. Kalau kita lihat videonya, nah, coba kita lihat lagi ya, bagaimana video ketika Gibran mengemasi barang-barangnya dari ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Wis, ya. Apa kita Mas? Banyak lego, Mas. Hah? Banyak lego. Sama tamunya. Iya. Anak-anak anak-anak besok udah berangkat. Soalnya hari Senin udah. Kesel tuh. Ya, Bang, kalau kita lihat itu luar biasa sekali ya banyak mainannya ya. Saya jujur aja, saya cuma tahunya karena itu ada tulisannya tadi itu ada Lego, ada Tamiya, bahkan juga banyak boneka-boneka, bahkan disebut juga ada celengan di situ yang semua gambar itu wajahnya ya memang ini wajah anak-anak lah ya. Dan tidak banyak itu eh, apa dokumen-dokumen atau buku gitu yang dikemas dari ruang kerjanya Gibran. Jadi orang kemudian menyimpulkan, jadi di ruang Gibran ini isinya bukan bukan dokumen-dokumen pemerintahan atau buku-buku referensi karena bagaimanapun dia seorang pejabat publik, tapi lebih banyak permainannya, barang mainan gitu. Dan pertanyaannya kalau barang mainannya ini disimpan di ruang kerjanya, bagaimana dia membagi waktunya untuk bekerja dan bagaimana waktunya dia untuk apa ya memainkan koleksi-koleksinya gitu. Apakah cuma sekedar dilihat saja oleh Gibran dan sebenarnya dia sibuk bekerja mencermati dokumen-dokumen pemerintahan. Nah, ini yang ya, sekarang jadi banyak tanda tanya. Tapi yang jelas kalau buku itu tidak terlihat memang di ruang kerja Gibran dan saya kira kita nggak terlalu terkejut juga kalau Gibran itu nggak banyak membaca buku karena seperti bapaknya juga Pak Jokowi kan juga tidak senang membaca buku. Kan biasanya ada pepatah like father like son. Kalau Pak Jokowi seperti pengakuannya sendiri kan lebih senang membaca komik ya. Salah satu komik yang dibacanya pada waktu itu adalah Shinchan. Apa saja sih ciri-ciri Peter Pan syndrome? Nah, ini yang menarik kita kita bahas dan kemudian apa bahayanya kalau ada seorang pejabat publik seperti Gibran itu kemudian ternyata dia mengidap Peter Pan syndrome. Karena itu Rizal Fadila kemudian meminta agar ya sebelum dia jadi wakil presiden ini mesti diperiksa dulu secara serius psikologinya karena bayangkan ya ini bagaimanapun Gibran ini nanti kan nanti dia akan menjadi seorang wakil presiden
benar wakil presiden itu adalah cuma ban serep dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tetapi konstitusi kita kan juga mengatur bahwa seorang wakil presiden itu ketika terjadi presiden itu berhalangan tetap, kemudian atau mengundurkan diri, atau presiden itu di-impeach gitu, ya ini yang akan menggantikan sebagai presiden Prabowo Subianto adalah Gibran. Nah, kalau kemudian Gibran ini ternyata mengidap Peter Pan syndrome, kan ini sangat berbahaya. Dia mempertaruhkan nasib dari lebih 280 juta orang rakyat Indonesia. Tapi oke, tapi kan tadi Rizal Fadila juga menulisnya dengan tanda tanya begitu, dan saya kira ini mungkin akan lebih fair gitu, tidak sekedar tuduhan-tuduhan. Ya memang sebaiknya ada semacam pendapat secara ilmiah dalam hal ini, psikolog saya kira mungkin akan lebih tepat untuk memberikan penilaian. Nah, ciri-cirinya seorang yang mengidap Peter Pan syndrome itu, salah satunya itu jadi dia menolak untuk tumbuh dewasa, dan dia ini tidak mau bertanggung jawab. Ini yang paling berbahaya ya, yang disebut irresponsibility. Jadi dia hanya ingin bersenang-senang dan tidak bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya, dan kemudian ini juga yang serius, juga sulit mengelola keuangan, kemudian tidak mengakui kesalahan dan sulit untuk introspeksi. Itu salah satu ciri orang yang mengidap Peter Pan syndrome. Kemudian yang kedua itu anxiety ya. Ini sense of urgensinya itu tidak seimbang dia, dan dia melarikan diri atau menghindar dari hal-hal yang bersifat serius. Ini agak wah ini ini bahaya ya, dan memang kalau kita lihat unggahan-unggahan Gibran misalnya, atau kemudian ketika dia diwawancarai oleh wartawan, memang kelihatan sekali ya Gibran itu tidak ada hal-hal yang serius gitu yang dia sampaikan gitu. Malah cenderung sebenarnya kalau kita lihat media sosialnya itu dalam bahasa anak sekarang disebut rada selengean begitu ya. Ini menggaya anak muda lah gitu, yang disukai oleh anak muda sekarang ini. Ciri yang lain loneliness. Ya ini dia menampilkan kegembiraan dan fake happiness, namun sebenarnya dia kesepian. Itu jadi dia orang-orang yang tampaknya gembira, tapi sebenarnya itu palsu gitu, dan dia hidupnya kesepian. Nah, kita tidak punya data soal ini ya, tentang Gibran kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat itu sex role conflict, itu sering bergantung secara berlebihan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional mereka, seperti memanjakan dan membereskan masalah untuknya ya. Kemudian ada juga narsisme, dan yang jadi penyebabnya ini mesti kita jadi bertanya-tanya ini ya. Apa sih penyebabnya? Ini penyebabnya itu adalah cara pandang yang salah terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dan penyebab lain yang paling utama, pola asuh orang tua yang terlalu protektif. Jadi akibatnya dia tidak siap untuk memikul tanggung jawab yang besar saat dewasa, merasa cemas, takut, tidak mampu, dan tidak percaya diri. Ya, sehingga dia kemudian mengidap sindrom ini, dan kemudian dia melindungi diri dengan bersikap layaknya anak kecil. Dan kalau kemudian seorang seperti ini ketika dia menghadapi tekanan mental berat, ya dia itu ingin kabur dan lari dari tanggung jawab. Apakah ada kaitannya dengan yang sekarang ini juga sering disorot oleh media, bagaimana ini joke saja ya gitu, bahwa Pak Jokowi itu menyadari bahwa sekarang mencari pekerjaan sulit, itu jadi kemudian dia mencarikan pekerjaan, anaknya menjadi wakil presiden dan juga menjadi gubernur atau wakil gubernur begitu ya. Dan memang kelihatan sekali bahwa sebenarnya dalam kebijaksanaan Pak Jokowi berkaitan dengan politik dinasti itu, Gibran ini ya sebenarnya dia dilindungi bukan hanya oleh Pak Jokowi, tapi dilindungi oleh kekuasaan Pak Jokowi, karena kita tahu bagaimana prosesnya ketika dia akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden, itu kan dia dibantu oleh pamannya yang di Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman gitu, melalui putusan di Mahkamah Konstitusi yang kemudian mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau semula disebutnya minimal berusia 40 tahun, tapi kemudian normanya diubah dengan menjadi kecuali mereka-mereka yang pernah menjabat atau masih menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Dan dari situlah kemudian Gibran lolos dan menjadi calon wakil presiden. Dan pada Pilpres yang lalu itu kan kelihatan sekali, dan itu juga menjadi bahan sengketa di Mahkamah Konstitusi, bahwa Pak Jokowi itu disebut-sebut banyak mengerahkan
berbagai instrumen kekuasaannya untuk memenangkan Gibran Rakabuming. Dan ini merupakan bentuk proteksi dari Pak Jokowi kepada Gibran. Tapi apakah itu kemudian dia mengidap Peter Pan syndrome hanya karena kemudian bisa kita lihat karena ternyata dia senang mengoleksi mainan-mainan seperti layaknya anak kecil. Karena saya kira sebenarnya banyak juga ini pria-pria dewasa yang seperti Gibran ini juga yang senang mengkoleksi mainan-mainan semacam itu. Malah kan ada misalnya yang pria dewasa yang senang memakai kostum Superman dan sebagainya atau yang lain-lainnya, itu banyak fenomena semacam itu. Tetapi saya kira karena Gibran ini nantinya ini sebentar lagi pada bulan Oktober akan dilantik menjadi wakil presiden dan kemudian berpulang juga menjadi presiden, saya kira soal ini tidak bisa hanya dianggap sebagai guyonan, bercandaan atau olok-olok, tapi soal yang sangat serius begitu ya. Sekali lagi nasib dan masa depan bangsa ini yang jumlahnya sekarang mencapai 280 juta orang itu mau tidak mau ini sekarang ada di tangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming. Saya Arif Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.